Assalamualaikum Sobat Football United. Luar biasa pertandingan Manchester United menghadapi Crystal Palace. Tugas diselesaikan, kemenangan didapatkan. Karena menurut gue memang tugas ataupun juga tujuan utamanya adalah mencari atau mendapatkan kemenangan ya di pertandingan menghadapi Crystal Palace. Di pertandingan ini sebenarnya Manchester United tampil jelek di awal babak pertama. Kurang lebih sekitar 20-25 menit Manchester United tampil nggak banget. Manchester United banyak melakukan kesalahan, dan yang gua maksud dengan kesalahan ini bukan hanya kesalahan individu ya, tapi justru kesalahan secara kolektif. Ada banyak salah passing, ada banyak salah posisi, ada banyak salah komunikasi, salah pengertian. Dan ini yang membuat justru Crystal Palace yang tampil seakan-akan lebih baik daripada Manchester United. Bukannya tampil lebih baik, Crystal Palace bahkan mampu unggul duluan di awal-awal babak pertama. Adalah Lacroix ya, memanfaatkan situasi set piece, dia bisa lepas dari penjagaan Leny Yoro dan membawa Crystal Palace unggul 1-0. Setelahnya sebenarnya Manchester United tentu saja berusaha untuk mengejar ketertinggalan, tapi menurut gua situasi Crystal Palace ini menarik. Crystal Palace tampil dengan 3 back ya kan. Dan dengan situasi 3 back ini, kalau gue lihat mereka punya kekuatan di sektor sayap, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Ada 1 orang ekstra jika dibandingkan dengan Manchester United. Sementara Manchester United sendiri di babak pertama, dalam tanda kutip, sekali lagi dalam tanda kutip, terlalu monoton. Mereka nampak terlalu ingin memaksakan menusuk dari sektor sayap, di mana pemain Crystal Palace sudah sangat siap untuk mengatasi serangan-serangan dari sayap. Serangan dari Mbeumo, serangan dari Cunha, bisa mereka atasi sebagian besar seperti itu. Dan lini tengah mereka pun juga menurut gue tampil dengan kedisiplinan yang tinggi. Center back mereka yang 3 itu juga memudahkan mereka untuk mengatasi serangan Manchester United ketika mereka ingin menembusnya dari sektor sebelah tengah. Dan ini yang membuat semacam kayak frustrasi ya bagi gua paling tidak, ataupun juga fans Manchester United ketika menyaksikan pertandingan ini. Nah, di sekitar sisa 20 menit terakhir di babak pertama, Manchester United melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka naikkan temponya, agresivitas mereka naikkan juga, determinasi pun juga seperti itu. Dan ini perlahan bisa memperbaiki situasi. Pemain Manchester United juga perlahan semakin baik kualitas umpannya, misalnya pengertian dan juga komunikasi. Dan ini yang akhirnya membawa Manchester United sedikit demi sedikit mendapatkan momentum demi momentum di penghujung babak pertama. Cuman mereka masih belum bisa menembus gawang dari Dean Henderson yang di pertandingan tadi menurut gue secara konsisten tampil juga bagus ya. Dean Henderson. Ada hal yang menarik yang gue bahas di live commentary di waktu jeda. Gue katakan bahwa Manchester United sebenarnya tidak perlu ketika menyerang Crystal Palace ini untuk terlalu dari sektor sayap banget gitu ya. Mereka bisa juga melakukan misalnya penetrasi dari daerah gelandang bertahan samping kanan maupun kiri dari Crystal Palace, ataupun melakukan crossing dari titik seperti itu. Itu sudah dilakukan sebenarnya beberapa kali di babak pertama dan membuahkan momentum yang berbahaya bagi Manchester United. Di babak kedua Manchester United menurut gue tampil jauh lebih baik dibandingkan dengan babak pertama. Mereka tampil langsung agresif, mereka langsung juga mengambil inisiatif, di mana menurut gue itu merupakan hal yang penting dilakukan. Mereka tertinggal, mereka tentu saja tidak ingin untuk lebih memperparah keadaan dengan ketinggalan misalnya sampai 2-0, hal yang tentu saja tidak diharapkan ya. Dan mereka menurut gue bereaksi dengan sangat baik di babak kedua. Lalu ada situasi di menit ke-57, bagaimana seorang Bruno Fernandes yang melakukan atau memberikan umpan terobosan yang sangat-sangat baik kepada Matheus Cunha, dan ada situasi tarikan di sana ya, di dalam kotak penalti. Jelas menurut gue itu adalah penalti dan juga kartu merah. Manchester United akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1 melalui Bruno Fernandes. Dan setelahnya menghadapi Crystal Palace yang 10 pemain, Manchester United mendapatkan momentum yang jauh lebih positif, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua melalui Benjamin Sesko, crossing yang luar biasa dari Bruno Fernandes dan juga finishing yang fantastis dari Benjamin Sesko. 2-1 kemenangan di tangan Manchester United. Dan setelahnya menurut gue penampilan lebih dominan, Manchester United lebih percaya diri, ada banyak peluang dan juga momentum, termasuk total shots ya. Di pertandingan ini luar biasa, Manchester United punya 20 total shots, di mana dari 20 total shots tersebut 11 on target. Dari 11 on target itu
9 diselamatkan oleh penjaga gawang. Jadi ada 9, Dean Henderson 9 kali melakukan save. Ini sekaligus juga memberikan jawaban bahwa kenapa Manchester United yang dominan di babak kedua dengan serangannya, dengan total shots-nya hanya dalam tanda kutip ya bisa mencetak 2 gol. Ya karena kiper lawan tampil juga luar biasa. Dan menurut gue ini kan juga merupakan bagian dari sepak bola itu sendiri. Dan ini bukan hal yang pertama kali Dean Henderson tampil menghadapi mantan klubnya dan bermain luar biasa. Dan itu juga yang terjadi ketika menghadapi Manchester United tadi. Di pertandingan ini menurut gue juga membuktikan ya bagaimana Michael Carrick bisa beradaptasi dengan baik ke situasi di atas lapangan seperti apa. Menghadapi tim asuhan Oliver Glasner dengan tentu saja keadaan yang tidak sama. Misalnya komposisi dari Crystal Palace dengan 3 center back-nya. Lalu bagaimana mereka melakukan pendekatan di pertandingan. Manchester United sempat kesulitan di awal babak pertama, bahkan ketinggalan duluan. Kredit gue berikan kepada Michael Carrick yang bisa memberikan perubahan ya, terutama di babak kedua. Sehingga akhirnya Manchester United tampil lebih baik dan mereka bisa mendapatkan hasil yang mereka cari. Apa itu? Gol. Itu satu. Gol yang mereka berusaha cari di babak pertama mereka tidak dapatkan. Ada perubahan yang dilakukan di babak kedua ya, dan itu mereka berhasil lakukan. Dan mereka berhasil dapatkan hasilnya berupa gol dan juga kemenangan. Di mana kemenangan ini merupakan target utama di pertandingan ini. Luar biasa. Manchester United mendapatkan 6 kemenangan dari 7 pertandingan bersama dengan Michael Carrick. Dan yang lebih fantastis lagi, seperti gua katakan, dengan kemenangan ini Manchester United naik ke peringkat ke-3, selisih 8 poin dengan peringkat kedua Manchester City, dan selisih 3 poin dengan peringkat ke-5 sementara, yaitu adalah Liverpool. Ini menurut gue bekal yang sangat-sangat baik sekali, bekal yang sangat luar biasa untuk perjalanan Manchester United selanjutnya. Karena setelah ini Manchester United, mereka akan menghadapi tim lain juga ya. Di pertandingan Premier League, mereka akan tandang ke St. James Park menghadapi Newcastle United. Laga yang tidak mudah, sehingga mereka pun juga menurut gue butuh modal. Modal apa? Modal secara moral ya, modal secara supaya karakter ini tetap positif, atmosfer juga tetap positif, dan Michael Carrick bisa menghadirkannya. Kredit menurut gua bukan hanya untuk pemain Manchester United saja yang berlaga di atas lapangan, misalnya Bruno Fernandes dengan 1 gol dan juga 1 asisnya. Lalu bagaimana juga misalnya peran-peran pemain lainnya juga di atas lapangan yang menurut gue juga fantastis tadi. Benjamin Sesko dengan golnya yang luar biasa. Tapi juga Michael Carrick beserta dengan tim kepelatihan Manchester United. Bagaimana mereka bisa membaca keadaan, bagaimana mereka bisa membaca situasi dan melakukan perubahan dengan instruksi yang bisa dilakukan juga menurut gue diimplementasikan dengan baik oleh para pemain di atas lapangan. Fantastis, luar biasa. Akhirnya Sobat Football United, gue happy sekali ya. Artinya Manchester United dengan segala perjalanan dari musim lalu, termasuk juga dengan musim ini, bisa berada di papan atas, bisa berada di peringkat ketiga. Dan dengan berada di peringkat ketiga ini, berarti dari sekian banyak klub yang berlaga di Premier League, hanya ada 2 klub saja yang saat ini berada di atas Manchester United. Dimana kalau melihat situasi saat ini, 2 klub tersebut sangat dominan di beberapa musim terakhir Premier League ya kan. Dan Manchester United bisa, menurut gua, sekali lagi menurut gua, bisa memberikan kejutan di matchday ke-28 ini, bisa berada di peringkat ketiga. Semoga momentum ini bisa terus berlanjut. Masih ada banyak pertandingan, masih mungkin akan ada perubahan. Persaingan menurut gua tetap ketat. Misalnya Manchester United poinnya sama dengan Aston Villa, hanya selisih 3 dengan Liverpool. Artinya 1 kekalahan atau 1 hasil seri ini bisa merubah situasi. Namun saat ini Manchester United sedang dalam keadaan yang sangat positif, dan menurut gue ini sangat-sangat luar biasa. Nikmati Sobat Football United, nikmati betul Manchester United yang sedang berada di peringkat ketiga ini, dan yang lain ada di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.